Hai, kembali lagi dengan podcast Alsa Inspire. Unlock the knowledge, inspire the journey. Bersama aku Fernanda dari batch 2025 dan aku Olivia dari batch 2025 yang akan menjalankan podcast hari ini. Nah teman-teman, sekarang di tengah kami sedang ada narasumber nih. Tapi sebelum kami perkenalkan narasumber, kami akan memperkenalkan tema podcast kita hari ini. Jadi tema podcast untuk hari ini adalah Behind the Industrial Gate, Navigating the In-House Counsel Journey, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengenalan dunia profesi hukum, pembahasan karir, dan juga pengalaman dari narasumber kami. Nah pasti daging banget nih. Sekarang saatnya kita perkenalkan ya dari narasumber kami. Aku izin baca profilnya ya Kak ya. Jadi Kak Roro Adinda Imi Prasasti Esa ini merupakan alumni Fakultas Hukum UNER tahun 2011 yang sekarang bekerja di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut sebagai legal advisor. Dan sebelum itu juga Kak Adinda ini pernah bekerja sebagai staf Kejaksaan Negeri Surabaya serta internship trainee di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dan selama kuliahnya Kak Adinda pernah menjadi Manager of Alumni Affairs Division di Alsa LC UNER periode 2014-2015. Nah, paham kan teman-teman kenapa kita mengundang Kak Adinda untuk menjadi narasumber untuk tema kali ini? Bener banget tuh. Nah Kak, mungkin langsung aja nih biar teman-teman punya bayangan mengenai profesi in-house counsel. Jadi mungkin apa sih Kak kerjaan sehari-hari dari profesi in-house counsel sendiri? Mungkin dari teman-teman juga masih kurang familiar dengan profesi ini. Oke, aku langsung aja ya jelasin ya. Betul Kak. Profesi in-house counsel ini sebenarnya beda sama lawyer yang ada di law firm gitu ya. Mungkin sedikit banyak akan ada perbedaan karena kalau kalian jadi lawyer di law firm, kalian tuh di-hire untuk kasus atau project yang spesifik. Jadi misalnya kamu ada suatu perusahaan mengalami suatu masalah gitu, kamu baru di-hire untuk masalah itu. Nah, sedangkan kalau in-house counsel, kamu menjadi bagian dari perusahaan itu, menjadi bagian dari bisnis perusahaan itu. Jadi ini sebenarnya juga challenging ya bagi teman-teman di Fakultas Hukum nanti kalau sudah lulus terus masuk menjadi in-house counsel. Karena kan di kampus itu kita selalu diajarkan untuk mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang nggak boleh kan gitu ya kalau di kampus. Nah kalau di perusahaan kita itu harus lebih fleksibel karena tujuan kita itu nggak cuma salah dan benar, tapi kita harus bisa memberikan solusi bisnis kepada perusahaan, kepada direksi kita. Jadi yang terpenting kalau menjadi in-house counsel ini kalau menurut pengalamanku ya, itu tuh kita harus mampu menerjemahkan bahasa hukum ke dalam bahasa bisnis gitu. Jadi tidak terlalu kaku seperti lawyer atau seperti hakim gitu karena kita sudah mikirnya strategis. Berarti harus terikat dan fleksibel gitu ya Kak ya, Iya, kita sesuai harus ada kondisi. in between gitu ya. Oke. Jadi kita harus mengarahkan ini risiko hukumnya harus seminimal mungkin, tapi kita juga nggak boleh menghentikan bisnis itu. Jadi misalnya bisnis ini menyerempet bahaya nih Pak, tapi saya saran kalau misalnya kita mengambil langkah ini, itu risiko hukumnya lebih minimal gitu. Cukup luas ya Kak ya cakupannya. Nah kalau sebagai mahasiswa hukum sendiri nih, kalau misal tertarik dengan in-house counsel ini, kira-kira skill apa aja sih Kak yang harus kita mulai persiapkan untuk menggapai profesi tersebut gitu? Nah ini yang aku juga baru paham ya, ternyata di hukum sendiri, di Fakultas Hukum ini kan memang kita kan mempelajari banyak ya, dan ternyata hukum ini sangat luas dan aku baru tahu itu setelah masuk ke dunia kerja. Seperti misalnya di tempat kerjaku ini kan kawasan industri. Aku pikir dulu tuh kawasan industri ya udah seperti developer aja tapi pabrik gitu ya, hanya jual beli lahan dan lain-lain. Ternyata banyak hal yang bisa digali, bisa dijadikan inovasi, misalnya utilitasnya air, listrik. Di situ juga ternyata di perjalananku berkarir di kawasan industri itu aku belajar kelistrikan, belajar air, belajar perda yang mengatur air tanah, Sekolah air lagi ya, Kak, minum. ya. Iya, akhirnya tuh belajar lagi. Nah, banyak banget. Nah, untuk teman-teman sebenarnya untuk persiapan di dunia kerja
banyak banget ternyata sertifikasi itu yang bisa diambil. Misalnya sekarang pun aku masih lagi ngambil nih sertifikasi, untuk kontrak barang dan jasa. Oh. Terus bisa juga teman-teman mungkin membekali diri dengan sertifikasi kontrak drafter. Mhm. Nah, itu sebenarnya nilai plus banget untuk kalian yang mau, menambah kompetensi untuk mencari pekerjaan nantinya. Jadi langsung pelatihan yang Iya, profesional gitu ya, sebenarnya Kak, itu ya? akan membantu sekali. Nah, aku juga mau Gitu. tanya nih Kak, mungkin untuk kemampuan komunikasi dan juga negosiasi. Nah, itu gimana sih Kak tips dari Kakak supaya kita sebagai mahasiswa hukum bisa ngembangin itu dari sekarang? Ya. Sebenarnya nyambung juga ke pembicaraanku Iya. sebelumnya ya, kan banyak pelatihan-pelatihan sekarang itu. Ada juga sertifikasi negosiator, mediator ya kan. Itu mungkin bisa mulai diambil. Terus menjalin relasi dari sekarang. Kayak teman-teman di Alsa ini, aku rasa aku sudah ngerasain sih, itu ngebantu banget. Karena di Alsa itu kan kalian nggak cuma lokal chapter ya, Iya benar. ada national board, international board. Nah, ternyata itu saat kita kumpul, misalnya ada perkumpulan legal gitu ya, oh kalian alumni ini, alumni. Nah, ternyata tuh ALSA itu yang Connect gitu ya, Kak, iya, ya? connect. Dan itu tuh paling enggak itu kalian misalnya eh, ada kepentingan bisnis, itu kamu bisa mulai dari situ, dari relasimu, misalnya dari ya dulu ALSA apa, bagian apa, terus dulu gimana gimana, itu tuh akan ngalir aja kalau kalian tuh sudah bangun relasi dari sekarang. Jadi aku dukung banget nih teman-teman kalau sudah berorganisasi mulai sekarang tuh sangat membantu di dunia karir Terima nantinya. kasih, Kak. Oh, berarti Tersanjung nih. ngaruh banget ya Kak? Ngaruh banget relasi. Karena kalau kata teman-teman ya, ini teman-temanku yang sudah berkarir itu ternyata memang kemampuan, kompetensi itu penting. Tapi sekarang itu nomor satu ya menurutku, relasi dan networking itu juga sangat membantu sih. Tuh, teman-teman, Dengerin relasi dan teman-teman. networking. Iya, aktif-aktif nih di organisasi, ketemu sama kampus-kampus Iya. lain, dari kota-kota lain, negara-negara lain. Karena kita nggak tahu nanti di dunia karir tuh kita ketemu siapa, kita berurusan dengan siapa. Betul, betul. Pasti Betul, ada betul. satu path yang kalian akan Cross cross gitu gitu. ya, yes. Iya. Oke Kak, mungkin lanjut ke perjalanan karir dari Kakak sendiri. Mm-mm. Mungkin pada awalnya kenapa sih Kakak memilih untuk menjadi in-house counsel pada awalnya? Iya, sebenarnya dulu waktu di Fakultas Hukum itu peminatanku internasional. Oh, internasional. Iya, hukum internasional, dan dulu itu skripsiku tentang terorisme. Waduh. Sebenarnya Berani. nggak jauh. Iya. Terus perjalanan karir saya menambah-nambah kompetensi, kontrak drafter, PKPA dan lain-lain, ada ketertarikan di bisnis. Nah, terus habis itu match juga sama kesempatan, ternyata ada kesempatan untuk masuk di kawasan industri ini dan saya lolos. Ternyata di situ banyak banget yang harus digali kan. Ya di situ saya merasa oh oke, ternyata kita tuh bisa nemu kecocokan apa ya, bakat atau perjalanan karir kita itu ongoing gitu, bisa learning Satu by jalan doing. gitu, Iya. iya. Dan saat kamu sudah bekerja pun itu masih banyak banget kesempatan untuk menambah kompetensi, itu masih terbuka lebar. Jadi nggak apa-apa menurutku kalau misalnya sekarang ngambilnya apa, besok Nanti jadinya apa apa, lagi? itu tuh sebenarnya nggak apa-apa banget karena nggak ada nggak ada apa ya ending untuk menambah ilmu baru. Nggak ada Nah, benar ruginya banget. juga Nggak ada belajar ruginya, juga ya, Kak, ya. iya. Menarik banget nih, Kak. Kalau boleh tahu nih, Kak, ada nggak sih pengalaman yang mungkin spesifik, satu pengalaman yang membentuk Kak Dinda sehingga mencapai karir sampai saat ini? Mungkin Pengalaman ya. satu spesifik gitu, Kak. Situasi apa gitu? Ya ini setahun yang lalu sih, setahun yang lalu itu kebetulan aku dikirim ke China untuk negosiasi langsung sama investor. Jadi ada satu investor itu dia mau membangun pabrik di kawasan industri yang Surabaya tempat itu. aku bekerja ya. Posisinya di Pasuruan. Nah, di situ dia itu eh, bidang usahanya adalah bahannya baterai mobil. Nah, di situ kebetulan direksiku jadwalnya padat, jadi sama-sama ndak ada yang bisa berangkat, 3 direksi itu. Jadi aku dikirim untuk
negosiasi langsung di sana. Dan kalau bisa langsung tanda tangan MOU di sana. Nah, itu tantangan banget sih buat aku karena eh, keterbatasan bahasa Oh juga iya, karena mereka jarang yang bisa bahasa iya Inggris. bener banget. Bahasanya tuh Oh, China. Nah, Mandarin tapi gitu ya, Kak, ya? iya, tapi untuk juga dibantu ada mahasiswa di sana yang bisa translate bahasa Inggris ke Cina. Nah, Hmm. itu di situ aku dipaksa keluar banget dari zona nyaman karena itu langsung keluar semua praktek negosiasi, langsung mediasi, langsung drafting di situ Mhm. juga gimana caranya bisa tanda tangan MOU di situ. Nah, aku ngerasa apa yang kita pelajari di kampus, terus eh, cara kita berorganisasi, berkomunikasi, itu semuanya itu akan membantu di saat-saat genting seperti itu sih nanti Hmm, saat kalian di dunia karir itu. Jadi apapun kegiatan yang ada di kampus ini jangan dilewat-lewatin gitu iya aja bener banget. karena besok-besok itu pasti kepake. Siapa tahu gitu ya, Iya, Kak, ya? Benar-benar. entah kalian itu belajar bahasa, entah kalian itu berorganisasi, entah kalian menambah banyak les gitu ya. Iya, Mhm. Sekarang banyak kursus kursus pelatihan. pelatihan itu akan membantu karena kamu nggak tahu apa yang akan Iya, Kita terjadi. hadapi di masa Iya, depan gitu ya, Kak, ya? kalian harus keluar dari zona oke. nyaman. Itu yang membuat Kak Dinda sampai Iya, sekarang gitu pengalamannya. sedikit Oke, banyak begitu. mungkin aku juga mau tanya nih Kak, mungkin kalau kita bahas soal perjalanan karir, kan nggak mesti semuanya selalu mulus. Mungkin ada Mm, nggak sih Kak pengalaman yang Kakak rasa kayak pengalaman tersulit ataupun struggle yang selama Kakak bekerja di in-house counsel ini? iya. Kayak tadi ceritaku di pembukaan ya, karena sebagai in-house counsel itu kan kita harus memikirkan strategi bisnis Oh juga. ya, Itu dulu aku struggle sih, karena kan kita dididik di Fakultas Hukum ya, 3,5 tahun, diajari benar dan salah. benar. Kalau ini melanggar pasti dihukum, pasti didenda kan gitu ya. Ternyata di dunia bisnis tuh nggak bisa bulet-bulet gitu. Jadi itu aku belajar banyak banget dari teman-teman yang backgroundnya bisnis, backgroundnya manajemen. Jadi belajar untuk lebih nggak kaku dalam mengambil keputusan, terus memikirkan juga bisnis. Misalnya kita kan nggak belajar angka ya di Hmm. hukum Hukum. kan peraturan perundang-undangan gitu ya. Iya. Di saat aku masuk di in-house counsel ini tuh aku juga belajar akhirnya menghitung untung dan ruginya Oh, bisnis. Iya, terus misalnya kalau misalnya ambil strategi ini itu dampaknya apa? Jadi pandanganku terhadap hukum, terhadap bisnis itu lebih luas lagi di sini. Jadi aku benar-benar banyak belajar hal baru. Maka malah dari situ ya, Kak, ya justru Dari banyak situ, belajarnya iya. gitu. Nah, kalau melihat perkembangan zaman sekarang nih, Kak, menurut Kakak kebutuhan profesi hukum di era yang serba digital ini banyak mengalami perubahan nggak ya, Kak? oh iya benar banget. Sekarang kan juga lagi rame tuh yang katanya AI itu bisa ngegantiin profesi dari manusia. Gimana tuh Kak? Bener Betul. bener bener tuh. Memang ini juga sempat jadi bahasan ya Iya. di kalangan teman-teman legal ya. Karena memang kalau misalnya kita ketik aja di AI ya, di Mm-mm. Gemini atau di apa gitu ya, jawab sebagai kuasa hukum, Iya, itu kan Langsung, langsung dia. ya. Iya, memang benar. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin keterampilan kita negosiasi, mediasi, terus keterampilan kita menyelesaikan eh, dispute. Karena itu nggak bisa dijawab AI. Jadi menurutku sih eksistensi kita sebagai legal lawyer, in-house counsel itu masih sangat dibutuhkan di dunia bisnis, di dunia eh, secara umum ya, Hmm. karena itu yang nggak bisa digantikan oleh AI, digantikan oleh robot komputer nanti. Keterampilan negosiasi, mediasi, terus keterampilan untuk menyelesaikan dispute itu sih yang nggak bisa diganti. Memang dia bisa jawab ya iya by the benar. book Ha. ya, Iya, baik. tapi untuk keterampilan Negosiasi ya negosiasi nggak bisa. itu nggak bisa Berarti skill yang diganti. paling penting untuk mahasiswa hukum itu adalah skill negosiasi ya Kak? Betul, karena nggak mungkin kita sebagai anak hukum ya nggak bisa berkomunikasi gitu, karena kita pasti akan em, sampai di satu titik itu kita harus mewakili entah klien, entah Hmm. perusahaan untuk bertemu pihak lain.
untuk mewakili komunikasi, negosiasi, mediasi. Jadi menurutku sih saran dari sekarang banyak-banyak belajar untuk keterampilan komunikasi. Oke. Kan tadi ngomong-ngomong tentang mahasiswa nih, apa yang harus dipelajarin ya Kak ya. Selama kuliah, menurut Kakak kegiatan apa sih yang paling membantu perkembangan karir Kak sampai sekarang? Mungkin tadi sempat di-mention juga mengenai organisasi, terus pelatihan-pelatihan. Mungkin ada yang penjelasan lebih apa gitu Kak, spesifik gitu. Spesifik sebenarnya saat di ALSA itu yang paling berkesan waktu aku ada di divisi alumni sih, Oh, karena itu Iya, iya. iya itu ngebangun koneksiku banget, networkingku. Terus ada aja kita dulu waktu aku di divisi alumni ini bikin acara itu yang ke kantor-kantornya kakak-kakak Oh ya, alumni. Oh, iya, bener-bener Kak, iya. Masih ada visit-visit ya? gitu ya, masih ada Oh, Kak, oke, Ada. itu bagus visit-visit. banget menurutku dan kalian Mhm. harus maintain itu hubungan sama kakak-kakak alumni karena besok-besok ya itu seperti aku bilang tadi ya, kita nanti masuk ke dunia kerja itu belajar lagi dan kamu mau tanya ke siapa kalau nggak tanya ke Kakak. senior, ke Senior, alumni yang sudah alumni. pernah. Nah, itu yang ngebantu banget sih aku di dunia karir. Bener bener. Pasti juga bagi mahasiswa ya Kak ya, pasti bingung antara akademik sama pengembangan diri. Mm-mm. Nah, kalau dari Kak Dinda sendiri, ada nggak sih Kak cara Kak Dinda sendiri untuk ngebalance antara akademik dan organisasi mungkin sama-sama berjalan dengan oke? Gimana ya? Itu sih sebenarnya mungkin dari self control ya, karena kan itu membutuhkan manajemen waktu. Kamu harus Betul. tahu kapan harus eh, manajemen waktu, skala prioritas, kapan kamu harus melakukan organisasi, pengembangan diri, kapan yang wajib. Sebenarnya kan kuliah memang wajib, yang wajib kan memang Wajib. kuliah Mhm. ya. Benar-benar. Jadi self control aja sama manajemen waktu sama skala Skala prioritasnya prioritas kali ya Kak ya. harus bisa ngatur. Nah, mungkin ini cukup relate sama pertanyaan tadi, Kak, tentang self control. Aku juga pengen tanya sih, menurut Kakak tuh eh, sebaiknya apa yang mulai kita bangun dari sekarang untuk pengembangan karir kita di masa depan? Menurutku sih itu lagi ya kembali ke koneksi dan Koneksi. networking itu sangat penting karena untuk tahu opportunity, tahu di sini ada kesempatan yang bisa kamu ambil, di situ ada kesempatan yang bisa kamu coba untuk mengembangkan diri itu dari networking. Jadi mulai sekarang bangun-bangun networking yang banyak. Berarti dua hal yang paling penting itu ada networking sama juga kemampuan kita untuk bernegosiasi ya, Kak? Iya, komunikasi secara Komunikasi general ya. ya. Gitu. Nah, insightful banget sih pembahasan dari kita sama Kak Adinda ini. Nah, sekarang mungkin aku mau masuk ke sesi pertanyaan yang santai-santai aja kali Ya, ya. oke. Boleh nih Kak, mungkin dari aku apa ya? Iya, boleh. Ya kan tadi Kak Dinda nyebutin kalau misal sebagai mahasiswa itu banyak-banyak lah pengalaman, pelatihan dan lain-lain. Ada nggak sih Kak kalau misal bisa diulang waktu nih? Ada nggak semasa kuliahnya yang Kak Dinda ini, aduh aku kayaknya pengen coba ini dari awal deh. Kalau aku ya, kayaknya kalau di posisi sekarang yang pengen kuulang adalah ngambil hukum bisnis sih. Karena kan Langsung biar. iya karirku ternyata di sini gitu. Tapi ya Mm-mm. yang nggak ada yang disesali juga. Eh, di hukum internasional pun aku bisa ngambil kontrak drafting pun juga dulu aku pelajari. Terus dasar-dasar juga ada gitu ternyata hukum internasional yang kayak dispute resolution itu kan karena ternyata investorku juga banyak dari luar negeri juga ada hubungannya juga cuman yaitu karena aku ternyata berkecimpungnya lebih ke bisnis kalau bisa diulang mungkin aku dulu akan pilih bisnis. Jadi kalau bisa nih sebagai kita-kita nih cari ke depan gitu ya kayak ke depannya nih kita mau apa sih gitu. Iya Iya, mungkin benar-benar. itu ya kalian perluas apa ya cakrawala insight apa yang kira-kira Brainstorming gitu ya iya Kak ya. banyak-banyak main ke kampus lain misalnya ikut organisasi ya ini sebenarnya Alsa ini sangat membantu sih Oh, ya ya. jadi kamu tuker-tuker insight sama kampus lain mahasiswa lain dari peminatan lain itu ngebantu banget terus juga tuker-tuker insight sama kakak-kakak alumni nggak apa-apa misalnya berteman di LinkedIn atau di Iya. Instagram gitu perbanyak
network akhirnya kalau orang networkingnya luas kan, eh, apa ya, insight-nya kan juga banyak yang Iya, masuk di benar. situ. Kamu akan dapat banyak bayangan, dan kira-kira ini aku yang cocok apa, kira-kira aku ini lebih sustain ke bisnis apa gitu kan, bisa didapat dari situ. Karena ya itu yang aku sesali dulu, aku mungkin kurang ya Oh, networking itu, atau kurang ada yang mengarahkan gitu. Jadi aku hanya mikir apa yang aku suka, ya itu dikerja. good, itu bagus juga, tapi ternyata kalau di kehidupanku sekarang itu kurang relate, kurang sustain gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu sih ya. Mungkin back dulu akan bisa membantu kalau aku lebih banyak. Ke hukum Bisnis. bisnis. Iya. Jadi Nah, belajar lagi ya Kak Jadi sekarang ya ini sekarang Kak. lebih effort akhirnya, Lebih iya, belajar effort. lagi. benar-benar. Nah, mungkin ini juga salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh mahasiswa hukum nih, Kak. Sebenarnya, seberapa ngaruh sih, Kak, IPK itu untuk dunia kerja? Apa sebenarnya nggak terlalu ngaruh? Apa jadi syarat pertama aja? Hmm, IPK gak bisa bohong ya. Memang kalau sistem perekrutan di Indonesia itu kan masih ada IPK minimal Iya, berapa gitu. benar-benar. Jadi memang gak bisa bohong, saat masuk pertama di kerja itu IPK penting. Tapi eh, setelah menjalani dunia kerja, ternyata nilai di kertas aja itu nggak cukup. Benar. Keterampilanmu, terus kayak tadi aku bilang nambah-nambah sertifikasi, itu justru yang menambah kompetensimu di dunia kerja gitu. Ya memang kalau ditanya penting nggak sih Kak, ya sayangnya itu penting Penting ya ya. untuk masuk di Sayangnya pintu penting. gerbang karir itu, karena perekrutan di Indonesia masih pakai itu gitu. Tapi untuk menjalaninya dan untuk kamu naik kelas, level up, itu lebih banyak eh, perluas kompetensi yang lain gitu, kayak Soft skill yang lain soft ya, Kak. skill, keterampilan komunikasi, keterampilan kamu menghadapi tekanan. Nah, itu juga membantu sekali Penting gitu. tapi bukan segalanya ya Iya, Kak ya. benar. Betul. Terus Kak, misal nih kita nih sebagai mahasiswa yang ingin membangun relasi profesional, tadi kan sempat dijelasin mengenai apa ya, gabung kayak misal Alsa ini Iya. gitu. Atau mungkin tadi aku juga sempat recognize kalau Kakak ini adalah internship trainee Iya. di Kedubes ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin nih Kak dari masa itu untuk membangun relasi profesional Kakak itu seperti apa? Iya. Itu sih yang aku syukuri ya, karena dulu aku tuh sangat mendorong diriku keluar dari zona nyaman untuk ikut organisasi ini. Sebenarnya tuh aku introvert gitu dulu itu. Oh, iya. Aku hanya mikirin diriku sendiri gitu, gimana caranya biar lulus gitu aja. Hmm, Tapi di akhir-akhir kuliah itu aku mendorong diriku sendiri, aku nggak bisa nih kayak gini nih. Ternyata itu hubungan sama orang itu penting gitu. Jadi dulu ceritanya aku bisa internship itu di kedutaan, aku kirim semua kedutaan besar di dunia waktu Oh, itu. di dunia. Iya, aku email aja. gimana? Nerima nggak? Karena zaman dulu mungkin nggak kayak sekarang ya. Kayak sekarang kan sering tuh mereka cari-cari Iya, Iya, apa ya, benar-benar. ada gitu. info-info. Kalau dulu waktu aku tuh nggak ada. Jadi aku nekat aja ngemail semuanya. Nah, ternyata itu yang bales waktu itu Konjen Mumbai, Brunei Darussalam, Oh. Filipina, Singapura. Nah, eh, aku pilih Filipina waktu itu karena ada mesnya, jadi gratis. Oh, Boleh gitu. nginep di situ. Jadi aku pilih di situ. Yang menguntungkan Yang gitu ya Kak ya. menguntungkan. Dan aku bersyukur banget. Aku mendorong diriku untuk memberanikan diri, karena ya itu aku dapat insight banyak banget waktu aku Dari tinggal situ. sendiri di sana gitu. Oh Survival iya, skills gitu. sebenarnya teman-teman yang merantau, teman-teman yang mencoba hidup sendiri di luar kota, atau ikut kegiatannya agak lama di, pokoknya jauh dari rumah, Iya. itu juga ternyata sangat membantu Sangat loh, membantu karena ya. kamu akan rely on yourself Yourself, gitu. iya, Di situ kamu akan benar-benar. menemukan kamu ini sebenarnya pengen apa, kamu ini harus apa, itu tuh membantu banget. Tuh. Oke, sebagai penutup sesi sharing kita pada siang ini, boleh gak sih Kak Dinda kasih satu pesan untuk mahasiswa hukum, terutama teman-teman Alsa Alsi Uner? Ini bukan karena aku alumni yang sempurna ya, Waduh, ini iya. cuma karena pengalaman aja. Ternyata tuh
kuliah itu nggak hanya belajar, nggak hanya kejar IPK, tapi memang harus menyeimbangkan antara eh, nilai kamu di atas kertas sama kemampuan kamu untuk bersosialisasi, networking, menambah kompetensi. Nah, itu mungkin tantangan teman-teman sekarang ya. Karena di zamanku dulu beda sama kalian sekarang. Sekarang saingan lebih banyak, Benar. manusia lebih banyak, fasilitas lebih banyak Iya. gitu. Jadi menurutku manfaatkan waktu kalian untuk menambah kompetensi, menambah networking, tapi while kamu juga harus menyeimbangkan nilaimu tetap bagus karena sayangnya di Indonesia ini sistem perekrutan tuh masih menggunakan IPK IPK. minimal. Jadi manfaatkan waktunya, boleh happy-happy gitu ya. Namanya orang kan harus balance ya, tapi itu tadi self control, manajemen waktu, skala prioritas dan mikir nanti masa depan tuh kamu mau jadi apa, itu harus sudah mulai ditentukan gitu. Keren banget sih Kak. Thank you ya Kak atas insight dan sharing Terima di hari ini. Aku Dan merasa tersanjung loh, ternyata aku bisa diundang waduh, kita thank Bisa you dong, banget Kak. Kak. Malah hari ini tuh hari weekday ya. Jadi hari kita kerja. sangat terima kasih untuk Kak Dinda sudah menyempatkan waktu di podcast percakapan ini. Terima kasih banyak ya Kak Dinda sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada sesi sharing hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk para audiens, terutama teman-teman LCLC UNER yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya ya. See you on the next episode. Ini Kak. Mungkin kita jargon bareng dulu ya Oke. Kak. Iya. 1, 2, 3. Alsa Inspire. Unlock the knowledge, inspire the journey. Terima kasih ya Kak. Makasih ya. Makasih.